Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras Kaisam, Masya Allah Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang dari majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy, hmm, Masya Allah Kaisam udah sedikit enakan tenggorokannya. Gimana nih kalian lagi pada ngapain? Ya suaranya masih bindeng-bindeng gimana gitu kan. Tapi lanjut. Lanjut apa Kak Syam? Lanjut gibah. Mama ini kalau nggak ada kayak Tisam kita gibah apa? Sabar Mak, sabar. Oke, jangan asal gibah aja. Kalian harus mengambil hikmah dan pembelajaran dari setiap kasus yang kayak Tisam bahas. Kita doakan dulu teman kita yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kita yang berjuang dari majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Lupa. Berdoa aja perasaan udah berdoa. Ada-ada aja. Oke, hari ini ada pembahasan menarik cuy. Apa Kaisam? Pembahasan pekerja migran Indonesia yang mau finish kontrak, mau dikontrak katanya cuy. Mau dijeng oleh salah satu majikan di mana majikan ini meminta mbaknya untuk memberikan anak laki-laki. Kok bisa sih? Ini sama aja nggak sih sama cokai ya? Maksudnya pecun gitu yang dibayar cuma dapat anak gitu cuy. Kok ngeri gitu kan? Mbak, apa karena uang ini kita lupa keimanan kita ya kan? Apa karena uang kita lupa sama Allah gitu kan? Aduh pusing. Ada loh cuy, ternyata nggak satu orang, 2 orang aja yang begini mau ya kan, nggak nggak main-main. Apa namanya, yang ditawarkan ini fantastik cuy. Mbaknya ini minta sampai 400.000 Hong Kong dollar. Wow, berapa juta itu cuy? 4 dikali 2, 800 juta. Gila ngejual anak ya cuy ya, 800 juta. Gimana sih kisahnya? Ayo cuy kita bahas. Oke, jadi ceritanya ada anak peperan, di mana anak peperan ini suka nonton kayak Tisam ya. Kayak Tisam, "Telepon dong," wes. "Kamu ngapain nyari Kaisam?" "Enggak Kaisam pengen ini, pengen berbagi kisah," katanya. "Kaisam tahu nggak sih di luar sana itu ada loh yang majikan nyari cece untuk mendapatkan anak laki-laki." Loh kok bisa? Jadi Kaisam itu inget, salah satu apa namanya, pekerja migran juga yang meminta saran kepada Kaisam, "Gimana kalau misalkan tanam benih?" katanya. Berarti kalau tanam benih kan bayi tabung ya cuy ya. Jadi sel telur sama spermanya si majikan ini dititipkan di rahimnya si cece ini. Yaitu beda konsep ya cuy, itu namanya bayi tabung ya. Tapi menurut peraturan Hong Kong, walaupun bayi tabung ini dititipkan di rahim orang lain, kalau ada perjanjian pembayaran di sini, ini udah masuknya pelanggaran cuy. Ini masuknya pelanggaran tentang ordinasi teknologi reproduksi manusia. Wow, jadi kayak sama itu bahas ya, ada nggak sih hukum yang menjerat pekerja migran ini kalau sampai melakukan ini? Ternyata ada. Ternyata sanksinya itu ya nggak sebanyak uang yang diterima cuy. Gimana sih ceritanya? Ayo, ini beda ya, beda konsep ya, bukan bayi tabung. Jadi si cecenya ini melakukan hubungan dengan si singsangnya ini, hanya untuk mendapatkan anak laki-laki. Kok sebegitunya ya? Berarti kan anak laki-laki ini kan, eee, apa kayaknya kita nih kalau misalkan warga Hong Kong ya, kalau nggak punya keturunan laki-laki tuh kayaknya belum gentle mungkin ya, generasi penerus, wes. Oke ayo kita lanjut. Jadi ceritanya, anak peperan ini tetanggaan dengan salah satu majikan yang cuma punya anak perempuan. Nah, anak perempuan, tiba-tiba si suaminya atau si, singsang tetangganya si anak peper ini, kejarlah tuh si anak pepper ini. Anak pepper ini kebetulan sudah punya pacar juga ya, orang sini. Jadi stay together gitu kan, jadi tetanggaan. Si singsangnya ini ngejer, "Cece Cece, kenapa singsang?" katanya. "Boleh nggak sih saya ngomong?" katanya. "Iya kenapa?" "Saya butuh teman kamu." "Wah, butuh teman untuk apa?" gitu kan. "Saya pengen punya anak laki-laki." "Loh, istrimu cantik loh, istri istri saya oke," katanya, "yang penting dapat anak laki-laki," katanya. Waduh ini polos banget ya si singsangnya ini kan. "Weh, jangan main-main kamu, kamu pengennya yang gimana?" katanya. "Tapi teman saya itu semuanya cokai." Ini ngaku ini ya, anak pepper ini ngaku kalau kerjaannya ya itu, kerjaannya adalah wanita dibayar. "Nggak apa-apa," katanya, "nanti minta berapa tinggal ngomong, asalkan saya mendapatkan anak laki-laki dari, spermanya dia," itu cuy. Terus, wah gila ini. Jadi akhirnya tidak digubris cuy, omongannya si singsang itu tadi. Akhirnya masuklah tuh mbaknya ini,
rumah. Nah, nyeletuk nih tetangganya Kaisam, "Kaisam, paperan itu apa?" Iya kan? Nggak semuanya tahu kan. Jadi paperan itu adalah pekerja migran tadinya, ya bukan hanya pekerja migran sih, ya kan banyak visa turis juga ngajuin paperan ya. Jadi paperan itu adalah pengajuan suaka cuy. Jadi dia ini nggak mau jadi warga Indonesia, dia pengen jadi warga warga luar negeri gitu yang mau menerima dia sebagai penduduknya. Tapi karena Indonesia ini negara yang damai, aman, sentosa, cuma hatinya dia saja yang tidak bahagia ya kan. Akhirnya dia menggunakan kata peperan ini sebagai bentuk supaya dia mendapatkan bantuan dari pemerintah, ISS ya, untuk tinggal lebih lama di Hong Kong. Jadi lebih tepatnya dia cuma pengen tinggal lebih lama di Hong Kong cuy, terus dijamin sama pemerintah, itulah. Apakah dia pengkhianat bangsa? Ya tentunya. Karena apa? Karena dia gadaikan kewarganegaraannya, "Nih saya gadaikan dulu warga Indonesia, saya nggak mau, yang penting saya bisa hidup di Hong Kong." Itu adalah orang-orang yang egois ya. Aduh pusing ya Kak Syam, ya mui dulu. Nah itu sedikit masalah paperan, kalau misalkan pengen tahu apa lebih lanjut tentang paperan, Kak Syam udah bahas konten-konten sebelumnya ya. Lanjut sama kisahnya lagi. Istrinya ini esok harinya datanglah tuh ke Mbak yang paperan ini. Ting tong ting tong ting tong. "Ya, Dadai." Kok kaget dong. "Kenapa?" "Ini kemarin itu suami saya kan ngomong, ini minta dikenalin sama perempuan yang bisa mendapatkan anak laki-laki." Loh, ternyata serius nih, iya kan? Akhirnya, "Oh ya sudah kalau misalkan memang sudah ada kesepakatan berdua nih, nanti saya cari temen yang mau melahirkan anak dari si spermanya si suaminya ini cuy, untuk memperbaiki keturunan lah cuy, intinya seperti itu. Akhirnya karena si paperan ini banyak, jalurnya ya, banyak teman-temannya ya kan, yang coka, yang ini, ketemulah sama pekerja migran yang masih punya kontrak kerja. Nah, setelah diselusuri, pekerja migran ini masih, sudah pernah melahirkan, otomatis kan nggak mandul ya, dan kebetulan jendes gitu kan. Akhirnya ditawarilah tuh, begitu cuy. Akhirnya disergap aja nih sama pekerja migran, mungkin udah pusing karena diomel-omelin aja, inilah kesempatan saya untuk hidup bebas," ya kan, "yang penting saya cuma buat anak." Astagfirullah astagfirullah, Mbak eling, Mbak sadar sebelum terjadi nih, semoga aja nih yang mendengar video kayak Tisam ini adalah orang yang akan bekerja seperti ini dan menggagalkan serta sudahlah, jangan, ya. Akhirnya si pekerja migran ini, "Okelah Cece, mau," katanya. Ini kamu tuh nyari orangnya tuh ada seleranya nggak? Misalkan cantik atau gimana, ya kan? Kan si singsangnya kan nggak mungkin banget gitu bikin anak, mukanya gembrot atau gimana gitu kan. "Sudah Kaisam, sudah saya tawarkan ada beberapa foto, ini kan kamu tuh sama aja penjualan orang nggak sih kayak gini tuh?" Ya, "Enggak Kaisam, ini suka sama suka." Angel ya kalau berbicara ya. Akhirnya kata si singsanya, "Nggak usah cantik," katanya. "Nanti kalau cantik saya nggak bisa ngelepasin, yang biasa-biasa aja," katanya. Aduh Kak Isam, saya masuk kriteria nggak? Ya jangan ya, walaupun kita jelek yang penting kita masih punya harga diri. Sepakat? Sepakat. Nah, akhirnya si pekerja migran inilah datanglah ke rumah anak peperan ini dan si dadanya ini juga datang, masuk ke kamarnya si Mbaknya ini, kompromilah dia, membuat suatu perjanjian di antaranya cuy. Jadi selesai kontrak di majikan lama, si Mbaknya ini akan dijeng oleh mereka cuy. Jadi sebagai domestic helper-nya. Awalnya si majikan perempuan ini mengatakan kepada si calon cecenya yang mau calon ibu dari, ibu anak dari suaminya, kalau misalkan perjanjiannya, kalau dia hamil, dicek 2 bulan, ini perempuan bayinya langsung digugurkan. Itu, wis dosa pertama itu. Yang kedua, si Cece boleh ngekos, boleh tinggal bareng sama mereka, tanpa harus bekerja, selain bekerja membuat anak. Udah ngayal ini, udah pikirannya udah kemana mana ya kan, itu. Yang tiga, setelah ini anak laki-laki lahir, tidak ada komunikasi lanjut antara ibunya dan anak itu. Udah langsung diambil bapaknya cuy. Kan kalau bapaknya mengakui itu anaknya, bapaknya tanda tangan itu kan dapat ya Sun Fencing Hong Kong ya. Walaupun ibunya yang tercatat adalah domestic helper tadi cuy. Orang mereka nggak apa-apa kok, ya kan? Nah itu cuy. Nah yang membuat fantastis, apa? Mbaknya, pekerja migran ini, minta bayarannya 400.000 Hong Kong dollar, 800 juta, gila. Nih kalau kita bicara ya gaji 48, 70,
dikali 24 bulan lah, satu kontrak itu kan 24 bulan ya. Ini kan cuma dapatnya 116.000 kita ini selama 2 tahun kerja ya, cuy, ya. Nah, ini mintanya 400 berarti untung berapa? Berarti untungnya ini berarti sekitar 258.000 Hong Kong dollar, berarti 500 juta. Ini harga dari anaknya yang dijual, bener nggak? Berarti kamu, Mbak, penjual anak kamu itu, bukan seorang ibu. Kan memang saya nggak niat, Kaisang. Iya ya, cuy, ya, mau menyalahkan orang-orang seperti ini tuh bagaimana? Orang dia juga udah merasa bahwa dia ini salah, dia melakukan ini ya pastinya karena uang, cuma kayak Zam itu nggak terima kalau dia lagi dalam kalau misalnya duitnya habis nih ya, kalau dia nauzubillah min dzalik diserang sakit gitu, terus dia mengeluh sama Allah, "Ya Allah, ujian saya berat sekali." Padahal apa yang dia lakukan, dia lupa nih, iya kan? Sudah melakukan perjanjian yang ini nih sesat ini. Menurut Kak Yatisam ini, aduh nggak banget Mbak, kamu tuh masih bisa mendapatkan uang yang halal walaupun proses kerja kamu dalam bertahun-tahun gitu. Coba cuy, apa sih yang dipikirkan? Loh ya Kaisam daripada kita jadi pecun ya, kerja cuma 1.000, itu pun kita cepet dibohongin gitu sama laki-laki, udah ngelayanin nggak dibayar, ya makanya kami yang pinter. Lah ini Kaisang, 2 tahun kita cuma punya anak dibayar, misalkan 500 juta, berarti kan kita pinter Kaisam. Iya pinter menurut kamu sendiri, ya kan, nggak nginget tuh, azab Allah sangat pedih, ya inget tuh, ingetin coba mama, mbak-mbak yang kayak gini tuh, pusing kayak Tisam. Oke, kita bahas tentang hukum Hong Kongnya. Apakah ada pelanggaran atau self prodeo-nya? Kasem tuh jadi tuh mikir ya, ada nggak sih hukum yang bisa menjerat kalau ketahuan? Ada cuy, yang pertama dia juga kan visanya domestic helper. Otomatis ini juga kontrak bohong ya, berarti sudah menipu imigrasi nih, yang pertama. Kontrak palsu, ya kan? Terus yang kedua, dia juga melakukan part-time. Ya kan part-time membuat anak, dibayar, itu kan part-time. Ini kan berarti udah berlapis. Nah, terus ada juga nih pelanggarannya. Jika terbukti, ini pasal 16 ya, pasal 16 Ordonasi Teknologi Reproduksi Manusia di, bab Hong Kong ya, hukum Hong Kong. Ini nih pasal 16 itu berbunyi cuy, di antaranya nih, jika terbukti melanggar bukan, ini, pasal 16 nih. Peraturan tersebut melarang transaksi komersial di dalam zat-zat yang ditentukan. Tidak seorang pun boleh, baik di Hong Kong maupun di tempat lain, melakukan atau menerima pembayaran apapun untuk penyediaan atau tawaran menyediakan suatu zat yang dimaksudkan untuk digunakan keperluan eh, produksi atau reproduksi atau pengaturan ibu pengganti, cuy. Nah ini udah jelas ya cuy ya. Wis langsung aja. Hukumannya apa Kak Sam? Nah, jika terbukti melanggar pasal tersebut dapat dikenakan denda yaitu 25.000 Hong Kong dollar dan hukum penjara 6 bulan. Iya ya cuy ya, dendanya nggak seberapa dari nilai nominalnya, misalkan 400.000 Hong Kong dollar, kalau ketangkap cuma bayar pemerintah 25.000, ya kan? Terus yang 400-nya untung, ya kan? Untung. Bagaimana kalau misalkan disuruh mengembalikan menjadi aset negara? Mungkin aja kan, ya kan? Iya. Jadi cuma 25.000 cuy dendanya, sama penjara 6 bulan. Pantesan banyak ya yang, apa namanya, berani mengambil kasus ini. Tapi ini hukum di dunia, belum di akhirat, Mbak. Jangan sampai kamu bangun, dibakar lagi, bus, kamu jual anakmu, bus, ya kan? Ih, nauzubillah min dzalik. Awas ya. Nah itu cuy. Nah kalau misalkan terjadi lagi nih, hukumannya 100.000 Hong Kong dollar dan self prodeo 2 tahun. Ya jadi kalau misalkan kita berbicara hukuman di dunia, ya ini bisa sih dibayar dari gajinya dia sebagai jual anak ya kan. Tapi kalau ilmu Allah yang dipakai, yo kamu ngerasain sendiri nanti. Kalau diuji, nauzubillah min dzalik, sakit, pus, habis kamu 500 juta juga nggak akan ketutup. Iya kan? Maka dari itu, sebelum itu terjadi, gagal kan? Gagal kan? Kita nggak pernah tahu laki-laki yang mau anak dari kita itu dia punya sakit atau apa. Kamu pikir nggak, kenapa istrinya itu yang nggak mau melakukan bayi tabung? Harusnya kan bisa melakukan bayi tabung aja. Mereka berdua. Istrinya loh udah nggak mau dipakai lagi sama suaminya, tapi pengen punya anak.
Ini kan berarti kan kamu harus mikir, itu laki-laki punya sakit apa enggak. Ingat, karena apa, istri sama suami itu nggak bisa bercerai, kenapa? Hartanya nanti kebagi 2. Kan dia udah punya anak perempuan, tapi dia pengen punya anak laki-laki. Ya kita patut menduga dong, mungkin aja si singsangnya sakit, jadi istrinya nggak mau dipakai lagi. Udah kamu beli aja perempuan lain, yang penting dapat anak laki-laki. Kan kita harus mikir juga gitu, ya kan? Gimana coba cuy, nyadarin mbak-mbak yang cuma di matanya tuh duit aja. Jadi itulah ya cuy ya, konflik beberapa yang ada di Hong Kong ini ternyata banyak kasusnya dan Kaisang baru menemukan ini ada ternyata perempuan-perempuan yang cantik dari lahir, hai, yang melakukan begini-begini ya. Sama aja kamu itu menjual anakmu. Pusing deh Kaisang. Mungkin itu aja gosip Kaisang hari ini, semoga diambil ilmunya ya cuy ya, dan menjadikan teguran untuk kita, pembelajaran bersama untuk jangan dicontoh. Jadilah pekerja migran di Indonesia yang resmi-resmi saja, nggak usah macem-macem. Oke? Mungkin itu aja sharing sama hari ini, semoga bermanfaat. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.